Baik, Shalom, selamat Minggu, hari Minggu. Saat ini kita memasuki Minggu tanggal 28 November tahun 2021. Mari kita dengarkan firman Tuhan, masih lanjutan khotbah seri saya, ucapan berbahagia, bagian khotbah Yesus di bukit. Sekarang kita lihat Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Mari kita berdoa mohon hikmat. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami baca dan kami dengar. Engkau sumber hikmat, biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Tema khotbah saat ini Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang teraniaya oleh karena kebenaran. Dan inilah bagian yang terakhir, ucapan bahagia, di mana ada 8 ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagian khotbahnya di bukit. Yang pertama, saya mengulangi, berbahagialah orang miskin. Yang kedua, berbahagialah yang berduka cita. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang kelima, berbahagialah yang murah hati. Yang ketujuh, berbahagialah yang suci hatinya. Keenam, yang suci hatinya. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai. Dan sekarang yang terakhir, tema khotbah saya bagian yang ke-8, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang teraniaya karena kebenaran. Saya sudah mengatakan bahwa kebahagiaan orang dunia berbeda dengan kebahagiaan orang yang lahir baru atau jemaat Tuhan. Di mana kita lihat sudah jelaslah pengakuan orang-orang dunia berbahagia itu apabila ada kekuasaan, ada berkat melimpah, ada usaha banyak, ada pendidikan tinggi, ada jabatan tinggi, pangkat tinggi. Nah, kebahagiaan dunia ini menjadi kejaran hidup atau target banyak orang. Nah, oleh karena bukan itulah kebahagiaan, bukan seperti itu kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang lahir baru, jemaat Tuhan. Maka Yesus membawa para murid-murid dan orang banyak yang percaya kepadanya ke suatu tempat yang sepi, yaitu bukit, agar firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kebahagiaan yang sebenarnya boleh dimengerti para murid dan orang-orang banyak, termasuk juga saudara dan saya. Jadi ingat, bukan kebahagiaan kalau kaya, kalau punya kekuasaan, pangkat tinggi, pendidikan tinggi, punya usaha banyak, bukan. Tetapi saya sudah mengatakan tadi, justru sebaliknya, ada 8 yang menjadi bahagia orang-orang Kristen yang lahir baru dan jemaat Tuhan. Memang jika kita kembali kepada firman Tuhan, apa manfaatnya sebuah kekayaan jika Tuhan tidak memberkati? Jika Tuhan tidak berkenaan, apa manfaatnya
mempunyai suatu kekuasaan kalau Tuhan tidak berkenan, tidak memberkati, tidak melawatnya, ya. Buat apa jabatan pendidikan, ya, usaha banyak yang konon itu merupakan kejaran hidup banyak orang, jika Tuhan tidak berkenan, jika Tuhan tidak memberkati, ya, jika Tuhan tidak melawatnya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di tema khotbah saya ini, berbahagialah orang yang teraniaya karena kebenaran. Nah, di sini saya perlu jelaskan, ya, memang ada banyak orang teraniaya, tapi mereka karena melakukan kejahatan. Jadi bukan seperti itu orang yang berbahagia yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Berbahagia karena dianiaya, karena teraniaya karena kebenaran. Maksudnya adalah orang-orang yang mempertahankan hidupnya hidup benar ataupun hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan orang yang teraniaya? Orang yang tidak memiliki apa-apa, ya, dia hidup sederhana bahkan kekurangan karena dia mengikut Tuhan Yesus, ya. Jadi memang firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa setiap orang yang mau ikut Tuhan Yesus akan menderita. Tapi ingat, ya, sesuai dengan janji dalam firman Tuhan dan juga bahagia dalam bahasa Yunani makarios, artinya Tuhan berkenaan, Tuhan melawat, Tuhan hadir. Nah, saudara-saudara, disinilah letak kebahagiaan itu, ya. Ketika kita menderita, teraniaya, kekurangan dalam hal-hal jasmani, tetapi Tuhan berkenaan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara, apalagi yang kita pikirkan? Bukankah itu menjadi kebahagiaan kita? Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengejar kejabatan. Kita lihat di dalam firman Tuhan, ya. Banyak contoh-contoh kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki menjadi menindas, ya, dan menjadi kesombongan sehingga Tuhan tidak berkenan. Apa jadinya? Malapetaka menjadi miliknya. Kita lihat dalam perjanjian lama, ada satu, kita lihat Goliat, si raksasa, pahlawan bagi orang Palestina. Dia menghinakan bangsa Israel, dan juga ketika Daud datang menghadapi dia, ya, sangat dihinakan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Daud, bangsa Israel teraniaya, ya, karena hidup di dalam Tuhan. Yang mempunyai kekuasaan, kepahlawanan, Goliat, apa yang terjadi? Musibah pada dirinya, dia mati sendiri oleh pedangnya, ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ada juga memang yang mempunyai jabatan, ya, tapi dia hidup di dalam benar. Salah satu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ya, di mana seorang kepala penjara di Filipi, ya. Kita lihat jabatannya sangat dia pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dia berbahagia, ya, berbahagia karena Tuhan melawat dia dan bahkan melawat keluarganya, sehingga dia bersama keluarganya, seisi rumahnya selamat. Itu yang diceritakan di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 dan seterusnya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepala penjara berbahagia karena dia mau hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, banyak di dalam perjanjian baru, ya, hidup teraniaya, termasuk Rasul Paulus, termasuk rasul-rasul yang lain, ya. Mereka teraniaya karena kebenaran, karena hidup menuruti Tuhan, karena ikut melayani Tuhan,
teraniaya. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan 2 Timotius 3:12 ya, di mana dikatakan memang orang yang mau mengikut Tuhan akan teraniaya. Jadi ini dibuatkan dan terjadi pada saat ini dan akan datang. Siapapun yang mau hidup benar, dia akan teraniaya. Tetapi ingat, makarios ya, berbahagia karena Tuhan melawat. Menderita tetapi Tuhan melawat. Menderita dia karena kebenaran, ya. Tapi ingat, saya katakan tadi, jangan menderita karena kompromi dengan dosa, jangan menderita karena berbuat jahat, ya. Ya, itu sudah jelas bahwa Tuhan tidak berkenan, tidak ada makarios di sana. Tuhan tidak memberkati. Tapi setiap orang, ya, teraniaya karena mempertahankan standar hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan, hidup melayani Tuhan Yesus. Mereka memang sudah dibuatkan teraniaya, tapi makarios, mereka berbahagia sebab Tuhan menyertai, Tuhan melawat, Tuhan memberkati dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah kebahagiaan yang sangat bersukacita. Ayat 11 dikatakan, ya, 10b dulu. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Upahmu besar di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang teraniaya karena hidup di dalam Tuhan, hidup melayani Tuhan, ingat, makarios ada menyertai mereka, yaitu Tuhan melawat, Tuhan memberkati, Tuhan hadir menyertai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan saat ini, ya, di dunia ini, kita akan disertai oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati. Jadi berbahagialah. Nah, kelak juga Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan di surga dikatakan bahwa ketika kelak masuk ke surga, setiap orang yang mempertahankan hidupnya menurut kebenaran standar firman Tuhan, ikut melayani Tuhan, kelak di surga akan berbahagia. Karena apa? Mendapat upah, yaitu mendapatkan mahkota kerajaan, ya, ikut memerintah, ya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, baik di bumi maupun di surga kelak, menjadi milik orang yang teraniaya karena kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, perlu saya kembali nyatakan, ya, orang yang teraniaya karena kebenaran, karena mereka sudah lahir baru, sudah hidup di dalam Kristus, ya. Itulah yang menjadi persyaratan menjadi berbahagia, karena mereka sudah hidup lahir baru atau percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, orang yang belum lahir baru, ya, walaupun dia teraniaya dalam kebenaran, di dalam kejahatan, mereka tidak bisa berbahagia, ya. Oleh karena itu, supaya ikut berbahagia, langkah awal, ya, bertobat, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika kita ikut kebenaran, ikut standar firman Tuhan, ikut melayani Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi menjadi milik kita berbahagia, baik pada saat di bumi maupun kelak akan di surga, mendapat mahkota atau piala. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Hamba sudah selesai berkata-kata, Roh Kudus setia mengajari kami untuk bisa mengerti. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mengikuti ibadah live ini dari awal hingga akhir. Dan perlu saya sampaikan lagi, inilah bagian terakhir khotbah seri saya, ucapan berbahagia, bagian khotbah Yesus di atas bukit. Kiranya kita selalu sehat-sehat agar di minggu depan bisa kita bertemu kembali. Tuhan memberkati
Shalom.